Selamat datang kembali dalam video pembelajaran daring untuk mata kuliah Aljabar Linear yang diselenggarakan di program studi Teknik Informatika jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Dalam video kali ini saya akan memperkenalkan tentang matriks. Nah, ada 3 bagian dalam video ini. Yang pertama adalah mengenai definisi matriks, yang kedua mengenai kesamaan matriks, dan yang terakhir adalah tentang operasi-operasi dasar yang melibatkan matriks. Nah, materi ini saya adaptasi dari buku Elementary Linear Algebra edisi ke-8 karya dari Ron Larson. Oke, kita masuk pada definisi matriks. Nah, secara harfiah ya, kita bisa mengatakan bahwa matriks itu merupakan sebuah larik persegi ya. Nah, kemudian matriks ini memiliki elemen-elemen. Elemennya itu bisa berupa bilangan, simbol, atau ekspresi. Ya. Nah, istilah larik persegi ini ya merupakan istilah yang menunjuk pada susunan elemen dari matriks, yakni elemen-elemen itu disusun dalam baris dan kolom. Nah, ini adalah sebuah contoh dari matriks. Ya. M dan N masing-masing merupakan bilangan bulat positif, ya. Dan ini adalah kita tuliskan dengan matriks AMN, di mana MN itu menunjukkan dimensi, ya. Jadi M adalah jumlah baris dan N menyatakan jumlah kolom. Sementara ini saya tuliskan agak terhalang ini ya. A ini yang sebelah sana ya, A itu merupakan matriks itu sendiri. Ya. Nah, kita kadang-kadang menggunakan notasi ini apabila diperlukan untuk menyatakan dimensi, tapi lebih sering dimensi tersebut kita tidak tuliskan, jadi hanya dituliskan A saja. Ya. Bergantung pada kebutuhan. Nah, jadi ukuran atau dimensinya tadi seperti yang dijelaskan di definisi, itu adalah jumlah baris dan jumlah kolom. Nah, kalau kita lihat tadi ada AI1 ya, A11 ya, A12, A21 dan seterusnya sampai dengan A kecil MN. Nah, itu adalah elemen dari matriks tersebut yang terletak pada baris I dan kolom J. Di mana sekali lagi I itu mulai dari 1 ya, karena dia baris berarti 1 sampai M ya. Dan J itu adalah 1 sampai N. Nah, ini adalah sebuah matriks dengan 2 baris dan 3 kolom. Ya. Dikatakan ordonya adalah 2 kali 3. Dan elemen A22 ya, berarti kan elemen pada baris kedua, kolom kedua adalah sama dengan 5. Nah, A13 berarti baris pertama, kolom ketiga adalah 6. Nah, setelah kita melihat definisi, mari kita melihat apa yang dimaksud dengan kesamaan atau equality dari matriks. Ya. Jadi, 2 buah matriks itu dikatakan sama apabila elemen-elemen yang berada pada posisi yang sama, baris yang sama, kolom yang sama adalah sama. Ya. Misalnya ada 2 buah matriks seperti di bawah ini, ya. Yang tadi dan ini, ya. Nah, matriks A dikatakan sama dengan matriks B karena elemen-elemen pada kolom dan baris yang bersesuaian itu sama. Oke. Itu adalah definisi sudah, kesamaan sudah. Sekarang kita melihat beberapa operasi dasar. Yang pertama, penjumlahan antar matriks. Nah, jadi penjumlahan matriks itu dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang pada posisi yang bersesuaian. Dengan kata lain, penjumlahan matriks hanya bisa dilakukan pada matriks dengan ordo yang sama. Ya. Kalau ordonya berbeda, kita tidak bisa lakukan penjumlahan. Misalnya, 2 matriks ini.
Matriks pertama 216, 453, matriks kedua 271, 492. Kita jumlahkan. Berarti akan kita dapatkan elemen pertama pada matriks hasil penjumlahan adalah 2 tambah 2. Ya, elemen pertama ini maksudnya A11 ya tadi. Kemudian baris pertama kolom kedua adalah 1 tambah 7 dan seterusnya. Nah, kita jumlahkan maka kita dapatkan matriks hasil penjumlahan seperti yang ada di samping ini. Mudah bukan penjumlahan matriks? Sekarang kita lihat bagaimana jika sebuah matriks dikalikan dengan sebuah skalar atau sebuah konstanta atau bilangan real tertentu. Ya. Nah, perkalian dengan skalar dilakukan atau melibatkan seluruh elemen dari matriks tersebut. Misalnya, ini skalarnya adalah 3. Matriksnya, matriks A yang tadi. Ya. Maka kita dapatkan seperti ini. Ya. Jadi 3 kali 2, 3 kali 1, 3 kali 6, 3 kali 4, 3 kali 5, dan 3 kali 3. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, yang terakhir, saya akan menunjukkan tentang perkalian matriks. Nah, perkalian matriks berbeda ya. Tadi kalau penjumlahan ordonya harus sama, ya. Tetapi pada perkalian itu bisa dilakukan pada dua buah matriks. Matriks pertama ordonya M kali N, matriks kedua ordonya N kali P. Alias jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Nah, matriks hasil perkalian nanti itu akan memiliki jumlah baris yang sama dengan matriks pertama dan jumlah kolom yang sama dengan matriks kedua. Jadi ordonya adalah M kali P. Ya. Nah, jika elemennya adalah CIJ, kita kali matriks B ya, maka dia berlaku seperti ini. Oke, misalnya ada dua buah matriks ya. A sama dengan minus 1, 3, 2, 4, dan matriks B 1, 3. Maka kita tentukan matriks C adalah hasil dari matriks A kali matriks B. Ya. Nah, kita lihat pertama, jumlah baris dan jumlah kolom matriks pertama itu 2, jumlah kolomnya juga 2. Jumlah baris matriks kedua adalah 2. Ya, maka dia memenuhi persyaratan. Nah, perkaliannya dilakukan seperti ini. Ya, kalau Anda lihat di sini, jadi min 1, ya, min 1 dikalikan 1, 1 ini adalah elemen ini ya, pada matriks B. Ya, 1 yang ini. Jadi, kita kalikan, kemudian dijumlahkan dengan itu elemen pada kolom kedua baris pertama dari matriks pertama dan elemen pada baris kedua matriks kedua. 3 kali 3. Ya. Demikian juga pada baris kedua dari matriks hasil perkalian. Ya. Kita menggunakan baris kedua matriks pertama dikalikan dengan kolom tersebut karena matriks B itu hanya matriks 1 kolom ya. Maka kita dapatkan minus 1 tambah 9 dan 2 tambah 12. Jadi matriks C itu adalah 8, 14. Nah, di sini kita lihat bahwa matriks C memiliki jumlah baris yang sama dengan matriks pertama dan jumlah kolom yang sama dengan matriks kedua. Ya. Dan dihasilkan adalah 2 kali 1. Oke, sekarang kita lihat. Matriks pertama ada 3 baris 2 kolom, matriks kedua ada 2 baris 2 kolom. Maka operasinya menjadi seperti yang ada di sini. Dapat Anda lihat ya. Jadi minus 1 kali minus 3 adalah elemen pada baris pertama kolom pertama matriks kedua. Kemudian 3 ya, 3 itu adalah elemen pada baris pertama kolom kedua matriks pertama dikalikan dengan negatif 4 ya. Jadi yang pada matriks pertama kita ambil barisnya, matriks kedua kita ambil kolomnya. Ya, seperti itu. Hasilnya adalah seperti ini.
Kita kalikan, kita lakukan operasi penjumlahan, maka kita akan mendapatkan matriks C sama dengan seperti ini. Nah, hasilnya merupakan matriks 3 kali 2. Baik, ini adalah referensi yang saya gunakan. Jadi, selain dari buku Ron Larson, saya juga mengutip definisi matriks dari Encyclopedia of Mathematics. Demikian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.